sayang kau, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Salam, selamat pagi buat saudara kita di Jum Semadone atau Cahaya Firman dalam acara Renungan Pagi. Kita tidak lupa menyapa saudara kita di Amerika atau di New York dan sekitarnya yang sudah sore menjelang malam hari, atau juga saudara kita di Eropa yang sudah larut malam. Saudara, pagi hari ini kita Renungan Pagi akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Yesus Darman dengan judul Dalam Perlindungan Allah. Betul. Kita tahu akhir ini di bumi ini bencana alam ataupun kejahatan-kejahatan yang iblis pakai oleh orang, pembunuhan, perang, dan lain buat kita takut. Tapi renungan pagi ini akan menguatkan kita. Bila kita awali dengan satu pujian menjulang nyata atas bukit. Kami persilakan hambanya. Menjulang nyata atas bukit salam, terang benderang salib-Mu Tuhan. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang besar, bagai pelaut yang pada merindukan di ufuk timur pagi mendekat. Salib-Mu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperiksa di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, deras darah suci yang mengabdi, disalib pada bukit Kalvari. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci
yang mengabdi ditali pada bukit Kalvari, ditali pada bukit Kalvari. Haleluya. Oke, terima kasih Bapak Frans. Baiklah, kita akan mulai renungan pagi dalam perlindungan Allah oleh hambanya Pendeta Yosudarman. Kami persilakan sekalian buka dalam doa pembukaan. Ya, terima kasih Pak Aras. Shalom Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan pagi hari di Indonesia, malam hari di Amerika, dan tengah malam atau larut malam di Eropa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Bapa kami panjatkan kepadamu kalau kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk memperbaiki hidup kami, memperbaiki karakter kami Bapa. Ampuni setiap kegagalan kami, ampuni segala kesalahan kami, ketidaktepatan kami Bapa dalam mengikuti setiap perintah dan kehendak. Layakkanlah kami Bapa. Makanya kami sungguh-sungguh mau Tuhan mendekat, melekat dan terikat hanya kepadamu saja Bapa. Terima kasih atas waktu hari ini yang Kau masih berikan bagi kami untuk mendengarkan sabda-Mu Bapa. Berbicaralah Bapa, nasihati kami Tuhan, tegur kami, terus bimbing kami Tuhan sehingga kami terus benar-benar berjalan di dalam Engkau. Roh Kudus menuntun kami, membimbing kami, sehingga kami tetap Tuhan melakukan kehendak-Mu. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar satu renung firman Tuhan dalam perlindungan Allah. Dalam perlindungan Allah. Kenapa kita perlu dalam perlindungan Allah? Bapak Ibu saudara kasih, harus kita sadari bahwa kita tidak dapat berlindung kepada Tuhan secara benar kalau kita tidak mengakui, tidak menyadari bahwa diri kita ini adalah makhluk yang lemah atau makhluk yang sangat lemah dan rentan, fragile. Kita ini manusia yang sangat lemah dan rentan dan terbatas dalam segala hal. Maka seyogyanya kita sebagai manusia makhluk ciptaan Allah berlindung kepada Dia, Sang Pencipta, Sang Khalik langit dan bumi. Kita baca Yesaya 45 ayat 18. Silakan Pak Aras. Demikianlah bunyinya. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tapi Ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Amin. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kita ini makhluk ciptaannya Bapak Ibu. Jadi seyogyanya kita berlindung dalam perlindungannya. Tidak ada perlindungan yang kuat, tidak ada perlindungan yang aman selain di dalam Allah saja.
Kalau kita tidak mengakui dan menerima bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, sangat lemah dan rentan, dan memiliki keterbatasan, maka kita tidak akan berhasrat berlindung kepada Allah secara natural. Kalau kita membutuhkan perlindungan Allah, itu pasti dalam kondisi terjepit dan terhimpit. Kita membutuhkan perlindungan Allah saat kita memerlukannya saja. Kalau di dalam kendaraan mobil ada namanya ban serep, ban cadangan. Ya, Bapak Ibu, kadang kita sadar atau tidak sadar berlindung pada Allah saat membutuhkan. Jadi seolah-olah Allah dijadikan ban serep, ban cadangan saja. Saat dibutuhkan, baru kita memerlukannya. Kalau kondisi seperti ini, Bapak Ibu, yang tidak natural, tidak tulus, tidak dengan kesadaran, maka keadaan seperti ini adalah kondisi yang tidak benar, bulus, dan bukan tulus. Bulus, licik. Kalau saya boleh menggunakan kata licik. Jadi kita berurusan dengan Tuhan, kita berlindung kepada Tuhan saat kita menghadapi masalah-masalah, problema-problema yang tidak dapat kita tanggulangi secara kekuatan yang ada pada kita, baru kita meminta perlindungan, pertolongan dari Allah. Orang seperti ini, Bapak Ibu, mohon maaf, tidak menyadari bahwa dirinya adalah makhluk ciptaan. Dia tidak menyadari bahwa dirinya adalah makhluk ciptaan Allah. Sungguh bahaya keadaan seperti ini. Hanya memanfaatkan Allah saja. Ada azas pemanfaatan. Saat tidak dibutuhkan, tidak dilihat, tidak dianggap, dicuekkan, disepelekan. Bagaimana Bapak Ibu kalau kita memiliki sahabat, ya, lalu kita dibutuhkan saat dia memiliki masalah, persoalan, terjepit, baru dia hubungi kita, gimana perasaan kita, Bapak Ibu? Ya, tentu kita merasa tidak suka, betul? Tidak senang. Kalau memiliki sahabat saat kita dibutuhkan, baru dia hubungi kita, telepon kita, datang pada kita. Ya, jangan sampai perlakuan itu kita perlakukan kepada Allah Sang Khalik itu. Ini namanya keadaan bulus. Orang yang tidak tulus. Saya percaya Bapak Ibu yang ikut dalam Zoom, Sema Adonai, yang mengikuti di live stream di YouTube, saya firman pasti tidak seperti itu. Amin ya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, manusia ada 3 faktor kerentanannya. Manusia memiliki 3 faktor kerentanannya. Kerentanan manusia ada 3 faktor, ya. Yang pertama adalah kita tahu bahwa kita memiliki tubuh panah yang kemampuannya sangat terbatas. Pasti kita tahu. Tidak ada yang kebal dalam diri kita, tidak ada yang hebat dalam diri kita, Bapak Ibu. Fisik ini tidak ada yang hebat. Ya Bapak Ibu. Ya, kita kena angin saja bisa masuk angin. Ya. Kita kurang makan saja bisa kena sakit.
kita tidak jaga-jaga tubuh kita dengan berolahraga, dengan makanan yang sehat, ya bisa masuk penyakit, apapun itu bisa mengancam kita karena kita memiliki tubuh panah yang lemah, terbatas, sangat terbatas. Ini yang pertama. Jadi kerentanan kita ada di tubuh yang panah. Lalu yang kedua, kerentanan kita. Nah ini, banyak bahaya yang mengancam di luar kemampuan kita, Bapak Ibu. Ada bahaya yang tidak dapat kita kendalikan, di luar kendali kita. Yuk kita baca firman Tuhan Matius 24 ayat 7, nanti lanjut 2 Timotius 3 ayat 1. Silakan Pak Ras. Demikian bunyinya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. 2 Timotius 3 ayat 1. ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, Bapak Ibu, kita tahu bahwa ada bahaya-bahaya bencana alam, krisis, epidemi penyakit, dan sebagainya yang mengintai, mengancam diri kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan Alkitab mencatat bahwa bahaya itu akan atau pasti terjadi dan sudah terjadi. Masa yang sukar, krisis ekonomi, bencana alam dan sebagainya yang sudah terjadi, itu bahaya yang mengancam kita. Ini membuat kita jadi rentan, Bapak Ibu. Kita sadar harusnya dengan segala bencana, segala mara bahaya yang terjadi. Ya. Harusnya ini menyadarkan kita bahwa kita ini rentan, rapuh. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu. Ada kuasa gelap, iblis, yang mengintai diri kita setiap saat. Dibaca 1 Petrus 5 ayat 8. Demikian bunyinya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita sadar Bapak Ibu, ada kuasa gelap, ada iblis yang tidak senang kita menjadi umat Allah, menjadi anak-anak Allah. Bahaya iblis itu Bapak Ibu bukan hanya yang dapat membuat hidup kita itu susah, sengsara, bukan hanya itu. Kalau hanya itu mungkin tidak menggetarkan kita, tidak menakutkan, tetapi justru yang menggetarkan kita, yang menakutkan kita adalah di mana kuasa gelap ini kita, membawa kita, sehingga menjadikan kita warga neraka. Warga neraka. Sehingga menjadikan kita warga neraka, Bapak Ibu. Menjadikan kita masuk dalam api kekal. Ini yang berbahaya sekali. Hidup kita bisa saja dibuatnya nyaman, Bapak Ibu. Bisa saja dibuatnya nyaman. Tapi dengan kenyamanan itu, membuat kita terlena. Sehingga kita tidak lagi berlindung kepada Allah. Ini yang paling berbahaya. Jadi Bapak Ibu, kondisi apapun dalam diri kita, dalam hidup kita,
Ingat, kita harus berjaga-jaga. Ingat, kita ini manusia yang lemah, rentan. Maka kita membutuhkan perlindungan Allah. Perlindungan adalah naungan, tempat atau kuasa untuk memperoleh perasaan aman, merasa aman, nyaman, dan dijauhkan dari ancaman atau malapetaka. Nah, kalau dari sudut pandang dari sudut pandang manusia, perasaan aman adalah suasana sukacita, kegembiraan, kebahagiaan yang disebabkan oleh terpenuhnya kebutuhan primer, sekunder, tersier, kesehatan tubuh, dan dari segala jenis mara bahaya. Itu perasaan aman. Ya, kita butuhkan perlindungan karena kita membutuhkan terpenuhi terpenuhi apa? Kebutuhan primer kita, sekunder dan tersier, kesehatan tubuh, kita mau tubuh kita, fisik kita jauh daripada sakit, dari segala mara bahaya, ancaman, dan sebagainya. Tetapi bagi kita orang yang beragama, Bapak Ibu, khususnya bagi orang percaya tidak seperti itu. Ya. Ya. Nah, kalau pandangan orang beragama, mereka merasa aman tatkala Tuhan memberkati finansial, usahanya, karirnya, dan keluarganya. Semua, everything is running well. Itu yang diinginkan. Tetapi apakah seperti itu? Nah, kita baca Lukas 9 ayat 25, Bapak Ibu. Silakan Pak Ras. Lukas 9 ayat 25. Lukas 9 ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Iya. Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu, orang yang kaya yang menumpuk hartanya di lumbungnya, ia lupa akan keselamatan jiwanya. Dia mengutamakan materi, harta yang berlimpah. Bahwa yang membutuhkan semuanya tercukupi. Tetapi ia lupa bahwa yang paling berharga adalah jiwanya. Ia tidak sadar bahwa jiwanya itu bisa binasa di api neraka. Jadi sejatinya Bapak Ibu yang berharga dalam hidup kita adalah jiwa kita yang beroleh keselamatan bersama Kristus di keabadian. Amin Bapak Ibu. Inilah yang harus kita gumulkan, perjuangkan dalam hidup ini. Untuk apa kita miliki semua kekayaan dunia kalau jiwa kita binasa? Jadi hendaknya kita sebagai orang Kristen, orang percaya, lebih mengutamakan kehidupan takut akan Tuhan yang berkuasa atas tubuh dan jiwa kita. Kita baca Matius 10 ayat 28. Demikian bunyinya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Mengerikan kan Bapak Ibu? Ayat ini mungkin kita sering baca, dengar. Tetapi mari hari ini kita benar-benar merenungkan, merasakan betapa pentingnya kehidupan keselamatan yang ada pada diri kita. Bapak Ibu sekasih, kalau masalah-masalah kehidupan pasti namanya hidup itu pasti ada masalah. Orang kaya, konglomerat itu pasti ada masalahnya, bahkan mungkin mereka lebih banyak masalahnya Bapak Ibu.
Ya, kita jangan lihat tampak luarnya saja, jangan lihat kemasan luarnya saja, hanya lihat penampilan luarnya saja. Jangan, Bapak Ibu. Jangan khawatir kita, jangan takut, jangan gelisah. Kita percaya sebab Bapa kita yang di sorga pasti memelihara kita sebagai anak-anaknya dengan sempurna. Di kehidupan kita lebih berharga dari bunga padang. Lebih indah. Kita pasti diperhatikan, Bapak Ibu. Seekor burung pipit pun diperhatikan oleh Tuhan, apalagi kita sebagai orang percaya. Lebih berharga, lebih bernilai. Apa yang membuat kita khawatir? Apa yang membuat kita khawatir? Kalau kita khawatir, Bapak Ibu, maka kita sesungguhnya belum mengenal Allah. Belum mengenal Allah. Tetapi kita yang sudah mengenal Allah, kita percaya. Setiap dalam peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita alami, kita percaya ada pemeliharaan Allah dalam hidup. Selama kita bergantung, bersandar kepada Dia. Makanya Bapak Ibu, orang yang berlindung dalam Tuhan, orang yang aman dalam perlindungan Tuhan adalah orang yang mengutamakan kerajaan Allah. Sekali lagi, Bapak Ibu, orang yang dalam perlindungan Allah adalah orang yang mengutamakan kerajaan Allah. Kita baca Matius 6 ayat 33. Silakan Pak Ras. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah. Jangan cari berkatnya, Bapak Ibu. Cari dahulu sumber berkat itu. Cari dahulu Bapa kita. Cari dulu Tuhan. Ia hidup dalam perlindungan Allah. Orang yang mengutamakan Allah pasti dalam perlindungan Allah. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Wah, jadi Bapak Ibu, jangan ada motivasi-motivasi lain dalam diri kita saat kita bersekutu dengan Tuhan. Jangan ada motivasi-motivasi lain selain kita ingin mengabdi, menghormati, rindu mencari wajah Tuhan. Jangan ada motivasi-motivasi lain. Ada orang datang, yuk ke gereja, nanti masalah kamu diselesaikan, nanti kamu dapat berkat, nanti kamu dapat jawaban Tuhan. Ya, itu sudah motivasi yang tidak benar. Tidak tepat. Cari Tuhan karena kita benar-benar menghormati, mau mengabdi. Bukan ada hal-hal yang lain. 2 Petrus 1 ayat 11, silakan Pak Aras. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Hak penuh Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, motivasinya benar, motivasinya tulus. Kita ini ahli waris kerajaan sorga, Bapak Ibu, ingat itu. Kita sungguh-sungguh menghidup dalam perkenanannya, percayalah Bapak Ibu.
percayalah, kita pasti dalam tuntunannya, dalam perlindungan. Kembali lagi kepada motivasi kita. Jangan salah. Yakobus 2 ayat yang kelima. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa mengasihi Dia? Barang siapa mengasihi Dia, Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya kepada kita adalah apakah kita mengasihi Allah atau tidak? Mengasihi Allah dengan benar. Jangan sampai kita mengasihi Allah ada motivasi, ada niat-niat yang tidak tulus, tidak benar. Tidak mencari kerajaan Allah. Maka pastinya Bapak Ibu orang ini tidak hidup dalam rencana Allah. Orang seperti ini tidak menghormati Allah dengan pantas. Tidak hidup dalam rencana Allah. Orang yang hidup dalam rencana Allah pasti mengerjakan keselamatan sendiri dan menuntun orang lain agar diselamatkan. Maka walaupun tidak memohon perlindungan Tuhan, pasti Tuhan akan lindungi. Pasti Bapak Ibu. Kita dengan anak kita saja Bapak Ibu, anak kita yang dengar-dengaran, anak kita yang nurut. Ya. Apa yang kita perintah ia lakukan. Masa sebagai anak dia minta perlindungan, Papa tolong lindungi saya. Enggak perlu dia minta pertolongan, kita pasti lindungi. Kita pasti tolong. Apalagi Bapa kita di sorga yang lebih mengetahui, lebih tahu segalanya. Sudah terlambat. Jadi Bapak Ibu, perlindungan Tuhan atas kehidupan jasmani dan rohaninya atau keselamatan jiwa menjadi hak orang percaya yang mendahulukan kerajaan Allah dan sungguh-sungguh menjadi orang yang berkenan padanya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya sampaikan perlindungan Tuhan atas kehidupan jasmani dan rohani orang percaya atau keselamatan jiwanya itu menjadi hak orang percaya yang mengutamakan, mendahulukan kerajaan Allah. Dan ia sungguh-sungguh menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Amin Bapak Ibu. Kesehatan tubuh kita, kesehatan rohani kita, keselamatan jiwa kita, itu pasti Bapak Ibu, pasti Allah lindungi. Yang bermasalah adalah apakah kita ini layak dapat perlindungan Allah. Layak dilindungi oleh Allah, layak ditolong oleh Allah. Itu masalahnya. Tuhan itu bukan Tuhan yang baik. Tetapi Tuhan itu sungguh-sungguh Tuhan yang sangat baik. Ia berkuasa. Ia maha kuasa. Segala sesuatu dalam kendalinya. Allah yang berdaulat. Allah yang berdaulat. Tetapi bagaimana hari ini kita di hadapan Tuhan? Bagaimana hari ini kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu? Apakah kita layak dilindungi? Apakah kita layak ditolong oleh Tuhan? Mari kita berperkara atas diri kita masing-masing. Mari kita perkarakan diri kita di hadapan Tuhan. Hari ini, apakah aku layak di hadapan-Mu Tuhan? Apakah aku layak mendapatkan perlindungan, pertolongan? Kalau orang yang mengutamakan
kerajaan Allah. Orang yang mencari Allah, mencari wajah Allah, merindukan, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Pasti, Bapak Ibu, pasti ia dalam perlindunganmu. Dari sekian miliar manusia, ia melihat diri kita. Ia melihat diri kita yang berseru memanggil nama. Bapak Ibu, orang yang berlindung kepada Tuhan adalah orang yang hidup di dalam kehendak Allah dan rencana. Apakah kita hidup dalam kehendak Allah? Melakukan kehendak Allah. Dan kita genapi rencana Allah dalam diri kita. Masing-masing diri kita punya panggilan khusus. Yang dimananya kita harus menunaikan dengan baik sebelum kita menutup mata. Kita harus hidup dalam kehendak Allah, berarti kita memberi diri kita dimuridkan dan diproses untuk sempurna seperti Bapa. Amin, Bapak Ibu. Kita rela dimuridkan, tanda akhirnya kita memuridkan. Kita mau melaksanakan amanat agung Allah supaya Injil tersebar sampai di pelosok-pelosok. Dan kita menjadi saksi Kristus. Dan untuk itu kita mengalami proses kehidupan yang dimananya kita akan keluar seperti emas yang murni. Diproses untuk sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita dalam kondisi tertekan, mengalami penderitaan, janganlah ada persungutan. Janganlah berkeluh kesah. Apalagi kita mau undur dari Tuhan. Karena apa? Karena belum melihat pertolongan Allah. Aduh, udah deh, terlalu capek, terlalu berat. Kok Tuhan belum jawab persoalan saya, hidup saya masih seperti ini. Jangan mengeluh Bapak Ibu. Ingat apa yang dialami oleh Ayub. Ingat perjuangan dari Rasul Paulus yang mengalami mara bahaya, malapetaka, ancaman-ancaman yang dialaminya. Ia tetap memberitakan Injil Kristus. Jadi kita tetap memberi diri kita untuk diproses untuk sempurna seperti Bapa. Hidup dalam rencananya berarti kita mengabdi kepada Tuhan dengan segenap hidup. Kita mau abdikan diri kita. Kita mau melayani Tuhan. Sang majikan agung kita, sang khalik itu. Kita mau terus mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Mengabdikan diri kita kepada Tuhan, Bapak Ibu, tidak hanya saat kita melayani di gereja, saat kita berada di hari Minggu saja. Tidak. Kita mengabdi kepada Tuhan dimanapun kita berada. Di tempat kerja kita, di tempat kantor kita, di tempat toko kita, di tempat bisnis kita, dimanapun kita berada, everywhere, every place. Kita mengabdi kepada Tuhan, kita menjadi saksi baginya. Kita mau menjadi suratan yang terbuka. Kita mau lewat hidup kita, nama Allah dipermuliakan. Kita mau genapi rencananya. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, orang yang hidupnya melakukan kehendak Allah dan menggenapi rencananya adalah orang yang layak mendapatkan perlindungan Allah. Dan tidak perlu minta. Pasti
Allah akan memenuhinya dan percaya aman bersama dia. Jadi jelas Bapak Ibu, orang yang layak mendapatkan perlindungan Allah adalah yang melakukan kehendak Allah dan menggenapi rencana Allah dalam hidup. Mari terus berjuang Bapak Ibu. Jadilah kita sebagai orang yang layak mendapatkan perlindungan Allah. Kiranya renungan hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Terima kasih hambanya Pendeta Yos Sudarman. Saudara, kita sudah diingatkan Tuhan lagi ya. Ada beberapa poin ya sebelum kita masuk dalam doa. Kalau saya pagi hari ini diingatkan Tuhan ya. Pertama, dua identitas kita. Ada identitas jasmani. Ya, kalau saya arah sekedar. Tapi ada identitas juga jiwa yang tidak akan hilang sampai kiamat. Matius 6:33 mengingatkan kita, betul saya diteguhkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Itu poin yang pertama. Jiwa kita ini jangan sampai hilang, saudara. Supaya Tuhan melindungi kita, jiwa dan jasmani. Tentu dalam perjalanan hidup kita, saudara. Iblis tidak akan senang. Dia akan memberi suatu kesukaran. Apakah melalui penyakit ataupun yang lain. Tujuannya itu sebenarnya supaya jiwa kita hilang. Tapi percayalah, kita sudah dikuatkan. Ingat saudara, jiwa kita yang pertama. Hal-hal jasmania tentu Tuhan tahu. Sudah dibilang, burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita. Jangan takut saudara ya. Tuhan akan melindungi kita, sudah kita baca syarat itu saudara. Sekalipun, kalaupun terakhir seperti Ayub ataupun Paulus diingatkan hambanya, kita tetap mempertahankan jiwa kita. Pasti Tuhan tahu. Kita belum seperti itu ya. Baiklah, kita akan nyanyi satu pujian. Tuhan dengar jerit anakmu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami harus mencari perlindungan-Mu Tuhan. Mungkin kami merasa kuat karena kami kaya, ataupun karena jabatan kami, ataupun hal-hal yang lain. Kami mempunyai kecakapan secara jasmani. Tapi itu Tuhan, itu perlindungan semu. Dan iblis akan menawarkan hal-hal yang membuat kami percaya diri. Itu perlindungan semu. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin melepaskan itu semua. Setiap saat kami rindu perlindungan-Mu Tuhan. Di dalam dunia ini, yang sungguh kami melihat bahwa tubuh kami ataupun jiwa kami sangat rentan untuk dihancuri oleh apapun juga Tuhan. Tapi kami anak-anak-Mu Engkau ingatkan kami untuk berseru terhadap-Mu Tuhan, memegang janji-janji firman-Mu Tuhan, supaya jiwa kami ini selamat Tuhan. Kalaupun jiwa kami yang mendiami tubuh kami yang panah ini Tuhan, Engkau beri kesempatan kami untuk hidup, haruslah kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu, untuk memberitakan kasih-Mu pada saudara kami yang masih ditawan oleh iblis, oleh dunia ini Tuhan. Kuatkan kami Bapa. Bila ada saudara kami saat ini yang mengalami kesusahan karena suatu penyakit atau masalah hidup atau masalah keuangan Tuhan, kami ingat janji-janji-Mu Tuhan. Bapa, dewasakan kami Tuhan memahami arti firman-Mu Tuhan.
Bahwa jiwa kami yang penting Tuhan, supaya melekat terus terhadap-Mu Tuhan. Hal jasmani itu hal sekunder, jangan kami utamakan Tuhan. Burung yang udara Engkau pelihara, yang indah memberi kicauan, yang terbang sini sana Tuhan. Mengapa kami khawatir Engkau sanggup poles kami lebih indah dari burung itu Tuhan. Tapi kadang-kadang jasmani membuat kami, mamon-mamon itu membuat kami menderita Tuhan. Padahal itu tidak kami butuhkan. Hanya untuk prestis atau mengikuti ilah-ilah dunia ini Tuhan. Tobatkan kami Tuhan. Lepaskan kami dari ikatan-ikatan itu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Seberapa yang ada kami sini Tuhan, ingat Tuhan, jangan Kau biarkan satupun untuk mengerti firman ini Tuhan. Firman yang seperti permata Tuhan, yang lebih berharga dari apapun Tuhan. Tolonglah supaya kami memegang dan memahami janji-janji-Mu ini Tuhan. Inilah filsafat hidup yang benar Tuhan. Bukan filsafat yang lain yang kosong, seolah-olah memberi harapan. Tetapi itu palsu ujungnya Tuhan. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu yang beritakan firman pagi hari ini. Pendeta Yos Sudarman Tuhan. Engkau terus pakai Tuhan sampai Engkau menjemput dia Tuhan. Kekuatan-Mu telah menjadi sandarannya terus Tuhan. Percaya terhadap firman-Mu. Karena roh ada terus dalam setiap pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya buah-buah pelayanannya Tuhan. Semakin hari semakin banyak Tuhan. Segala kebutuhan jasmaninya Kau penuhi Tuhan. Dimanapun, baik keluarganya juga Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Baiklah saudara, kita disegarkan oleh firman Tuhan pagi hari ini. Mari terus kita bersekutu dalam channel Cahaya Firman dari Senin sampai Sabtu pada jam yang sama waktu Indonesia Barat 5.30. Dan setiap hari Minggu kita ada acara kebaktian di jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa saudara, setiap malam jam-jam 7 kita ada pendalaman firman Tuhan dari hamba-hambanya yang sudah berpengalaman memberikan mutiara-mutiara sehingga kita banyak pemahaman dalam menghadapi menjalani hidup ini. Terima kasih. Baiklah, acara renungan pagi kita akan akhiri. Sebelumnya kami persilakan hambanya Pendeta Yos memberi doa berkat. Kami persilakan. Terima kasih Pak Aras. Mari Bapak Ibu kita mau mengakhiri renungan pagi ini dengan mengangkat tangan dan kita mau menerima berkat yang daripadanya. Segala berkat daripada Allah Bapa di sorga dan cinta kasih dari Gembala Agung kita Tuhan Yesus. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya kita dalam perlindungannya. Jadilah orang yang melakukan kehendak Allah dan menggenapi rencananya. Pasti kita dalam perlindungan, pertolongan, dalam kemurahan. Mari setiap kita yang percaya, kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Acara renungan pagi di Jumse Madone Cahaya Firman kita akhiri. Selamat bekerja, selamat melayani. Tuhan memberkati kita semua.